Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar PKB Mina Kota Cirebon. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika bersama saya Yuli Mulyani, di mana sebelumnya warga belajar semua sudah melakukan pembelajaran secara mandiri dengan mempelajari materi yang ada pada modul yang telah saya share sebelumnya. Dan di video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasannya agar warga belajar semua lebih memahami materi. Dan untuk video ini dikhususkan bagi warga belajar semua yang berada di paket A, tingkat 2, paket kompetensi 2.5 atau setara dengan kelas 6 SD, yaitu modul tema 11 yang berjudul Berkebun Memetik Untung. Dalam modul tersebut, kita mempelajari 2 unit, yaitu bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat. Langsung saja kita membahas contoh soal dan pembahasan yang ada di unit 1. Yang pertama itu tentang cara membaca dan menulis bilangan bulat. Contohnya di sini. 12 dibaca dengan positif 12 atau 12. Kemudian, tanda seperti ini kita baca dengan negatif, sehingga apabila dituliskan lambang seperti ini kita baca negatif 3. Kemudian lambang ini dibaca dengan negatif 25. Positif 21 dapat dituliskan dengan seperti ini. Negatif 15 ditulis dengan negatif 15. Negatif 120 ditulis dengan kalian tulis tanda negatif kemudian tulis 120. Dan positif 257 ditulis dengan 257. Dan untuk bilangan bulat negatif dinyatakan sebagai lawan dari bilangan bulat positif. Artinya, bila kedua bilangan tersebut dijumlahkan akan sama dengan 0. Contoh, apabila negatif 1 maka kita lawannya adalah 1. Apabila 10 lawannya negatif 10. Negatif 41 lawannya 41 dan 115 lawannya negatif 115. Jadi ketika sudah negatif dilawan menjadi positif, apabila positif kita lawan menjadi bilangan negatif. Kemudian contoh pernyataan bilangan positif. Yang pertama adalah pohon kelapa tumbuh setinggi 2 meter di atas permukaan tanah. Biasa ditulis dengan 2 atau dibaca positif 2 atau 2. Jadi apabila terdapat kalimat di atas permukaan tanah, kita menggunakan pernyataan positif. Apabila ibu mempunyai persediaan 5 kantung pupuk, maka kita tuliskan dengan 5 atau dibaca positif 5 atau kita boleh langsung 5 saja. Kemudian contoh pernyataan bilangan negatif. Bilangan negatif ini contohnya yaitu untuk menanam jagung ditancapkan benih sedalam 10 cm di bawah permukaan tanah. Karena ini kata-katanya di bawah permukaan tanah, maka kita tuliskan dengan negatif 10. Kemudian, Pak Rahmat akan menggali tanah untuk menanam singkong dengan kedalaman 30 cm. Biasa ditulis dengan negatif 30. Jadi apabila di bawah, di dalam kedalaman, maka kita menggunakan negatif. Dan untuk contoh pernyataan bilangan 0 yaitu apabila kalimat tersebut adalah permukaan air laut atau permukaan tanah. Kemudian contoh soal dan pembahasan di unit 2. Di unit 2 ini kita membahas mengenai operasi hitung, di mana yang pertama kita menggunakan garis bilangan. Ini rekan-rekan semua yang dimaksud dengan garis bilangan. Terdapat bilangan 0, kemudian bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Yang perlu kita sepakati dulu adalah apabila kita menggunakan bilangan negatif, maka kita berjalan ke kiri. Apabila kita menggunakan bilangan positif, maka kita berjalan ke kanan. Kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama adalah 1 ditambah 2 sama dengan. Nah, kita lihat ini adalah garis bilangan. Garis bilangan kita mulai dari angka 0. Acuannya itu adalah 0. Ketika kita akan berjalan 1, karena 1 ini positif, maka kita berjalan ke kanan sebanyak 1. Kemudian berjalan sebanyak 2, karena ini positif, maka kita ke kanan. Kita kan di sini, kemudian bertambah 2, 1, 2. Jadi kita bisa jawab bahwa 1 ditambah 2 sama dengan 3. Contoh lain yaitu
1 ditambah negatif 4 sama dengan, kita selalu mulai dari angka 0. 1 artinya positif 1, berarti dari 0 ini kita berangkat sebanyak 1 ke kanan di sini. Kemudian negatif 4, karena negatif maka kita berjalan ke arah kiri sebanyak 4. Berarti kita berjalan 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka negatif 3, sehingga didapat bahwa 1 ditambah negatif 4 adalah negatif 3. Kemudian dengan cara lain, yaitu dengan kita menggunakan konsep bahwa bilangan positif ini sebagai uang yang dimiliki dan bilangan negatif sebagai uang yang dibayarkan atau uang yang kita pinjam. Jadi di sini kita menggunakan konsep peminjaman sesuatu, peminjaman uang supaya lebih memudahkan proses perhitungan. Contoh, negatif 5 ditambah 6. Kita bisa kerjakan seperti ini. Negatif 5 ini kita anggap sebagai kita meminjam sebanyak 5. Kemudian kita punya uang sebanyak 1, sebanyak 6. Berarti ketika kita meminjam 5 dan membayar 6, kemudian kita masih punya sisa 1. Karena satunya itu positif, maka kita bisa tuliskan negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Kemudian contoh lainnya yaitu 4 ditambah negatif 3. Artinya negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4 itu artinya kita pinjam 4, kemudian kita pinjam lagi 3. Maka kita harus membayar sebanyak 7. Karena kita sebanyak 7 harus dibayarkan, maka kita tuliskan dengan negatif 7. Kemudian 7 dikurangi 13. Kita punya uang sebanyak 7. Kita pinjam uang sebanyak 13, maka kita harus membayar lagi sebanyak 6. Karena kita harus membayar, maka kita bisa tuliskan dengan negatif 6. Jadi 7 dikurangi 13 adalah negatif 6. Kemudian perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang selalu kalian harus ingat adalah ketika positif kali positif maka hasilnya positif. Begitu pula untuk negatif dikali positif itu negatif. Positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Ini yang harus kalian hafalkan. Jadi ketika ada contoh soal seperti ini, contoh 4 dikali 5 sama dengan, 4 ini positif, 5 juga positif. 4 dikali 5 adalah 20, sehingga kita bisa tuliskan positif 20. Kemudian negatif 2 dikali 3. Kita lihat, negatif dikali positif. Negatif kali positif itu adalah negatif. Kemudian angkanya kita kalikan. 2 dikali 3 yaitu 6. Karena tadi negatif, maka kita tuliskan negatif 6. Selanjutnya adalah 6 dikali negatif 4. Artinya positif 6 dikali negatif 4. Berarti 6 dikali 4 berapa? 24. Karena tadi positif kali negatif adalah negatif, maka kita tuliskan dengan negatif 24. Lanjut, yaitu negatif 4 dikali dengan negatif 3. Negatif kali negatif adalah positif. 4 kali 3 adalah 12, maka kita tuliskan dengan 12. Dan untuk pembagian juga sama ya. Untuk pembagian sama seperti perkalian, konsepnya bahwa positif dibagi positif itu positif, negatif dibagi negatif itu positif, negatif dibagi positif berhasil negatif, positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Jadi ketika ada contoh soal seperti ini, 20 dibagi 5 sama dengan 4, karena positif bagi positif adalah positif, sedangkan 20 dibagi 5 adalah 4, jadi kita bisa tuliskan positif 4. Lalu negatif 6 dibagi 3 sama dengan, kita lihat, negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. 6 dibagi 3 hasilnya 2, sehingga kita bisa tuliskan bahwa negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Lanjut, yaitu 24 dibagi negatif 4. Artinya 24 dibagi 4 itu adalah 6. Ketika positif dibagi negatif, hasilnya negatif, sehingga kita bisa tuliskan negatif 6. Begitu pula untuk negatif 2 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif adalah positif. 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi kita bisa tuliskan positif 4. Nah, di sini ada contoh soal dalam penyelesaian sehari-hari, yaitu contohnya ada 10 buah semangka yang busuk di keranjang. Semangka yang masih bagus ada 17 buah. Semangka yang sudah terjual sebanyak 4 buah. Berapa sisa buah semangka yang dapat dijual?
maka kita bisa tuliskan bahwa 10 buah semangka ini busuk. Artinya kalau busuk itu kita tuliskan dengan negatif. Kemudian semangka yang masih bagus ada 17 tetapi sudah terjual sebanyak 4. Maka kita bisa tuliskan dengan negatif 10 ditambah 17 dikurangi 4. Ini di dalam kurung. Kenapa harus dalam kurung? Artinya kita harus kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Jadi negatif 10 kita tulis, 17 dikurangi 4 adalah 13, sehingga negatif 10 ditambah 13 sama dengan 3. Jadi sisa semangka yang ada yaitu 3 buah. Kemudian Pak Johan hendak memanen rumput laut. Dia menyelam sampai 14 meter di bawah permukaan laut. Kemudian Pak Johan naik setinggi 10 meter. Pada posisi berapakah Pak Johan dari permukaan laut sekarang? Berarti berada di posisi berapa nih? Kita lihat bahwa Pak Johan itu menyelam di bawah permukaan. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa di bawah permukaan laut itu artinya negatif, sehingga kita bisa tuliskan di sini negatif 14 meter di bawah permukaan laut. Kemudian Pak Johan naik 10 meter karena dia naik di atas permukaan. Berarti kan kita bisa jumlahkan, yaitu negatif 14 ditambah 10. Kita pinjam sebanyak 14, kita bayarnya 10, artinya kita masih kurang 4. Jadi kita tuliskan dengan negatif 4 meter. Baiklah rekan-rekan semua, pembelajaran untuk malam ini selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.